Lo tahu yang paling bikin marah bukan miskin, tapi capek yang gak ada hasilnya. Lo bangun pagi, ngejar jam, ngejar target, ngejar uang, tapi ujung-ujungnya saldo cuma numpang lewat. Gajian masuk, 5 menit kemudian hilang jadi tagihan. Dan yang lebih nyesek, lo lihat orang lain kayak gampang banget naik level. Sementara kerja lo kayak treadmill, keringetan iya, maju enggak. Dan pelan-pelan lo mulai ngomong sama diri lo sendiri. Gue kurang apa sih? Apa gue salah jurusan hidup? Apa rezeki gue emang segini doang? Lo nggak ngomong keras-keras, tapi itu ada, nempel di kepala. Dan tiap kali ada peluang lewat, lo udah keburu nolak duluan. Ah, nggak mungkin. Ah, gue nggak sanggup. Nah, ini yang orang nggak sadar. Rezeki seret sering bukan karena kurang kerja keras, tapi karena otak lo sendiri yang ngunci pintu. Gue paham, karena lo tuh sebenarnya bukan pemalas. Lo cuma kelelahan. Lo udah coba jadi orang baik, udah doa, udah tahan gengsi, udah hemat, tapi kok tetap berat. Bisa jadi bukan dunia yang pelit sama lo, tapi ada 4 kebiasaan yang bikin uang menjauh setiap kali lo mau naik kelas. Di video ini, gue bakal bongkar 4 kesalahan paling bahaya yang bikin lo kerja keras tapi tetap kekurangan, bikin lo mikir uang itu susah, bikin lo nunggu modal dulu baru berani jalan, sampai kesalahan yang paling sering kejadian. Lo pelit sama diri sendiri dan lo nggak sadar itu ngasih sinyal, gue nggak layak. Kalau lo beneran pengen hidup lo berubah, jangan skip. Pencet like sekarang biar video ini nyampe ke orang-orang yang lagi sama-sama berjuang. Dan subscribe karena gue bakal bahas cara jadi generasi siap. Siap mental, siap skill, siap finansial. Kesalahan satu yang bikin rezeki lu seret, padahal lu udah kerja keras adalah ini. Otak lu sendiri yang ngunci jalan rezeki. Bukan karena lu kurang pintar, bukan karena lu kurang effort, tapi karena setiap kali lu mau naik level, ada suara kecil di kepala yang langsung jadi satpam. Dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin. Ah, nanti gagal. Gue nggak sanggup. Dan begitu kalimat itu kebiasaan, lo nggak sadar, lo menolak duluan sebelum hidup sempat ngasih jalan. Ini yang jarang orang sadari. Rezeki itu sering datang bukan lewat rute yang lo bisa prediksi. Kadang datang lewat kenalan baru, kesempatan yang kelihatan kecil, ide yang awalnya absurd, atau proses yang bikin lo takut duluan. Tapi kalau setiap kali ada kemungkinan, respons pertama lo adalah gak mungkin, maka pintu itu ketutup. Bukan karena Allah nggak ngasih, tapi karena lo ngirim sinyal ke diri lo, gue belum siap nerima. Coba perhatiin cara lo ngomong ke diri sendiri. Banyak orang bilang pingin kaya, pingin berlimpah, pingin hidup enak, tapi di saat yang sama, dia mengulang doa yang bocor. Ya Allah, tapi kayaknya nggak mungkin. Doanya minta, tapi pikirannya menolak. Dan hidup itu nurut sama yang paling sering lu ulang, bukan yang paling keras lu ucapin. Nah, cara ngebuka kuncinya bukan dengan pura-pura jadi orang lain. Mulainya simple. Jangan nutup pintu karena lo belum lihat jalannya. Kalau lo nggak tahu rezeki itu datang dari mana, justru itu bukan tugas lo. Tugas lo cuma 2, minta yang jelas dan siapin diri. Bilang, ya Allah, aku mau rezeki yang lebih besar, terserah jalannya dari mana, yang penting halal. Lalu berhenti ngeremehin mimpi lo sendiri. Karena begitu lo berhenti jadi musuh bagi diri lo bakal kaget. Peluang yang tadinya nggak kelihatan mulai muncul. Dan di titik itu, barulah kita masuk ke kesalahan nomor 2 yang bikin orang nunggu uang dulu baru bergerak. Kesalahan kedua yang bikin rezeki lo tetap seret adalah ini. Lo nunggu uang dulu baru berani gerak. Lo nunggu modal, nunggu waktu yang pas, nunggu percaya diri, nunggu semua siap.
Dan tanpa sadar, hidup lo jadi kayak ruang tunggu. Lo duduk rapi, tapi kesempatan gak pernah dipanggil. Karena kenyataannya, rezeki jarang datang ke orang yang nunggu. Rezeki lebih sering ngikut ke orang yang jalan duluan, meski belum sempurna. Banyak orang bilang, gue bakal mulai kalau udah ada duit. Padahal yang bikin duit datang itu justru lo mulai dulu. Aksi kecil, keputusan kecil, latihan kecil yang diulang setiap hari. Tapi otak kita suka licik. Dia ngasih alasan yang terdengar logis biar lo tetap aman. Nanti aja belum siap, belum pinter, belum ada koneksi. Dan lo percaya itu sebagai kehati-hatian, padahal seringnya itu cuma takut yang nyamar jadi logika. Lo boleh takut, serius. Bahkan orang yang kelihatannya pede pun sering deg-degan. Bedanya cuma satu, mereka tetap maju sambil gemetar. Mereka nggak nunggu percaya diri dulu, mereka membangun percaya diri lewat tindakan. Karena percaya diri itu bukan bawaan lahir, percaya diri itu hasil bukti yang lo kumpulin dari langkah-langkah kecil yang lo ambil. Coba ingat berapa banyak mimpi lo mati bukan karena gagal, tapi karena nggak pernah dimulai. Banyak orang nggak kalah di medan perang, mereka kalah di pintu rumah, karena keburu mikir, kalau gue keluar, gimana kalau salah? Padahal salah itu bukan akhir, salah itu sekolahnya orang naik level. Jadi kalau hari ini lo lagi nunggu, gue mau lo dengerin ini baik-baik. Bergerak dulu, uangnya nyusul, ilmunya nyusul, jalannya kebuka di tengah jalan. Dan begitu lo mulai jalan, lo bakal sadar kesalahan ketiga yang lebih halus, yang bikin orang kerja keras tapi tetap merasa miskin, lo fokusnya ke uang itu susah. Kesalahan tiga ini yang paling berbahaya, karena kelihatannya wajar, bahkan terasa realistis. Lo fokus ke uang itu susah. Lo kerja sambil ngitung luka. Lo hidup sambil ngitung kekurangan. Lo bangun pagi dengan pikiran, duit gue nggak bakal cukup. Lo jalanin hari dengan was-was, dan tiap ada pengeluaran sedikit, hati lo langsung panas. Bukan karena lo boros, tapi karena otak lo udah kebiasaan nyai bukti bahwa hidup itu sempit. Dan masalahnya, apa yang lo fokusin, itu yang jadi besar. Kalau yang lo tatap tiap hari adalah susah, maka rezeki terasa makin susah. Bukan karena semestanya jahat, tapi karena perhatian lo jadi senter yang cuma nyorot satu sisi gelap. Lo jadi gampang lihat hambatan, tapi buta sama peluang. Lo jadi peka sama kekurangan, tapi kebal sama kemungkinan. Banyak orang di titik rendah kerjanya keras banget, tapi batinnya selalu tegang. Gue harus dapat ini, gue harus nutup itu. Akhirnya, uang jadi sumber stres, bukan alat. Dan ketika uang jadi stres, lo mulai ngerasa hidup ngejar lo. Padahal rezeki itu sering datang ketika lo gak lagi memeras diri dengan rasa takut yang sama setiap hari. Ini bukan ajakan buat halu atau pura-pura kaya. Ini ajakan buat mengganti lensa. Uang itu angka. Kadang yang bikin angka itu terasa mustahil bukan karena angkanya besar, tapi karena lo belum terbiasa memegang versi yang lebih besar. Sama kayak orang pertama kali pegang 1 juta, rasanya wah. Tapi ketika dia terbiasa, 1 juta jadi biasa. Yang berubah bukan uangnya, yang berubah adalah kapasitas batinnya. Dan cara ngebangun kapasitas itu bukan sekali afirmasi lalu selesai. Itu latihan. Tetap ramah walau gak ditip. Tetap perform walau gak dipuji. Tetap konsisten walau belum dilihat orang. Karena saat lo berhenti menganggap uang itu musuh, tubuh lo jadi lebih tenang, keputusan lo lebih jernih, dan lo berhenti sabotase diri sendiri. Tapi ada satu akar yang lebih dalam lagi, yang sering bikin rezeki makin menjauh tanpa disadari. Itu kesalahan 4 yang kedengarannya sepele, tapi efeknya gede. Lo pelit sama diri sendiri. Kesalahan 4 ini kelihatannya sepele, tapi efeknya pelan-pelan ngerusak dari dalam. Lo pelit sama diri sendiri. Bukan pelit ke orang lain, lo mungkin justru gampang bantu, gampang traktir, gampang ngasih. Tapi giliran buat diri sendiri, lo sering merasa bersalah.
Mau beli makanan yang agak enak dikit, hati lo langsung nyentil. Ngapain sih? Buang-buang? Mau beli kopi, mau istirahat sebentar, mau reward diri sendiri, kepala lo bilang, gue gak pantas. Dan kalimat gak pantas itu, kalau jadi kebiasaan, pelan-pelan bikin hidup lo benar-benar berhenti di level yang sama. Karena tanpa sadar, lo sedang ngirim pesan ke batin lo sendiri. Gue ini orang yang harus kekurangan. Bukan karena lo suka menderita, tapi karena lo terbiasa hidup dalam mode bertahan. Banyak orang, terutama yang terbiasa menanggung banyak hal, jadi merasa kalau dia menikmati hidup sedikit aja, itu dosa. Padahal yang terjadi, lo jadi bekerja dengan rasa tegang, bukan dengan rasa layak. Dan ketika lo bekerja dengan rasa tidak layak, lo gampang menolak peluang yang sebenarnya tepat. Karena dalam hati, lo belum percaya bahwa lo pantas menerima lebih. Ini bukan ajakan buat foya-foya, ini bukan habisin uang biar kelihatan berlimpah. Bukan. Ini soal menghargai diri, soal memberi sinyal yang benar ke diri sendiri. Gue layak hidup cukup. Kadang rezeki gak naik bukan karena Tuhan pelit, tapi karena kita sendiri masih memposisikan diri sebagai orang yang cuma boleh segini. Kita terlalu keras sama diri sendiri, sampai lupa hati yang bahagia itu bukan kemewahan, itu bahan bakar. Mulainya kecil, beneran kecil. Makan dengan tenang tanpa rasa bersalah. Beli sesuatu yang mendukung produktivitas lo tanpa drama. Istirahat tanpa merasa gagal. Ucapin terima kasih ke diri sendiri karena udah bertahan sejauh ini. Karena ketika lo mulai memuliakan diri lo, keputusan lo berubah. Cara lo membawa diri berubah. Cara lo melihat peluang juga berubah. Dan sekarang, setelah lo tahu 4 kesalahan ini, pertanyaannya tinggal satu. Mau terus hidup di mode bertahan atau mulai hidup di mode bertumbuh? Kalau lo mau, gue rangkum semuanya dan gue kasih langkah praktiknya, biar habis video ini, lo bisa mulai dari hari ini. Oke, sekarang gue rangkum semuanya biar lo gak cuma paham, tapi benar-benar kebawa pulang dan kepake. Tadi kita bahas 4 kesalahan yang bikin rejeki lo seret padahal lo udah kerja. Pertama, otak lo sering ngunci jalan rejeki lewat kalimat kecil yang lo ulang. Gak mungkin, gak sanggup, dari mana? Lo minta, tapi pikiran lo menolak. Kedua, lo kebiasaan nunggu uang dulu baru berani gerak. Padahal rejeki itu lebih sering ngikutin orang yang jalan duluan. Ketiga, lo fokus ke uang itu susah, sampai hidup lo beneran terasa susah. Perhatian lo jadi senter yang cuma nyorot kekurangan, bukan kemungkinan. Keempat, lo pelit sama diri sendiri. Lo baik ke semua orang, tapi keras ke diri lo sampai lo mengirim sinyal, gue gak layak. Nah, satu hal penting yang gue pengen lo ingat. Perubahan itu gak perlu alasan besar. Lo gak harus nunggu sampai titik hancur baru mulai memperbaiki hidup. Kadang yang dibutuhin cuma satu keputusan kecil malam ini. Berhenti jadi musuh buat diri sendiri. Karena rejeki itu sering bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling konsisten memperbaiki arah. Mulai besok, coba satu hal sederhana. Kalau pikiran lo mulai ngomong gak mungkin, ganti jadi gue belum tahu caranya, tapi gue siap belajar. Kalau lo pengen sesuatu, jangan tutup pintu karena belum kelihatan jalannya. Minta yang jelas, jalan pelan-pelan, dan biarkan pintu-pintu kebuka di tengah jalan. Dan yang paling penting, hargai diri lo. Bukan dengan foya-foya, tapi dengan mengakui bahwa lo pantas hidup cukup dan bertumbuh. Kalau video ini nusuk dan bikin lo mikir, pencet like sekarang biar algoritma dorong video ini ke lebih banyak orang yang lagi berjuang. Subscribe juga, karena di video berikutnya gue bakal bahas cara praktek harian biar rejeki makin kebuka. Tanpa halu, tanpa drama, tetap halal, tetap waras. Tulis di komentar, gue siap kalau lo beneran mau naik level.